Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati. Sebelum membuka diskusi pada pertemuan kali ini, marilah kita sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik. Sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Oke. Emi Nuril, apakah hadir? Nevi Cahya. Hadir, Bu. Niken Syafitri. Hadir, Bu. Baik, semua sudah hadir ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Oke. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah mau ikut gabung dalam diskusi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati kelas 10 SMA. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Lina Hakim. Tujuan dari tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar dapat menganalisis pengertian dari keanekaragaman gen, jenis, dan juga ekosistem. Dan juga dapat mengidentifikasi konsep atau dampak penurunan dan juga serta upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga dapat membangun kesadaran kita atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan juga perilaku dapat menumbuhkan perilaku jujur, bekerja keras, disiplin, dan juga memiliki karakter Pancasila. Oke, langsung saja ke materinya. Kali ini kita akan membahas materi yaitu ada pengertian keanekaragaman gen, jenis ekosistem, dan juga manfaat keanekaragaman hayati. Ada juga faktor-faktor dari penurunan keanekaragaman hayati. Ada juga upaya konservasi daya keanekaragaman hayati dan juga dampak penurunan keanekaragaman hayati. Lalu apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati itu sendiri? Yaitu pengertiannya adalah keanekaragaman hayati sebagai atau biodiversitas merupakan keseluruhan gen, spesies, ekosistem dari suatu kawasan, dan keanekaragaman hayati ini adalah kajian yang sangat penting karena berkaitan erat pada kehidupan manusia dan salah satunya dalam sistem kehidupan. Dan Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, cukup banyak, karena sumber daya Indonesia sangat banyak. Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia dan menjadi sangat diperhitungkan. Keanekaragaman hayati sendiri memiliki 3 tingkatan, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen,
yang merupakan suatu individu dari satu jenis atau spesies makhluk hidup yang memiliki susunan genetik berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip yang merupakan penampakan luar. Dari suatu makhluk hidup, keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis, gen dan mengekspresikan sebagai variasi satu jenis makhluk hidup. Lalu kita bisa memperhatikan dari sebelah kiri gambar ada berbagai macam jenis, berbagai macam warna dari bunga mawar, dan ini adalah salah satu dari contoh keanekaragaman gen. Ada pula tingkatan keanekaragaman yang kedua adalah keanekaragaman jenis, yaitu merupakan spesies yang diartikan sebagai individu memiliki persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Dari keanekaragaman jenis ini termasuk keluarga atau family yang mencolok dan lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Dan ini adalah gambar dari contoh keanekaragaman jenis, yaitu keluarga kacang-kacangan. Ada kacang kapri, tanah, kacang panjang, kacang merah, kacang hijau, dan juga kacang kedelai. Lalu ada pula keanekaragaman yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem, tingkat ekosistem. Ekosistem yang diartikan sebagai hubungan interaksi atau timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, dan di antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem ini berkaitan pada kebutuhan akan oksigen, cahaya, air, tanah, dan juga faktor abiotik lainnya. Komponen abiotik pula dan menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Dari contoh keanekaragaman ekosistem bisa dilihat gambar di sebelah ini, ada hutan, semak, perkebunan, ada terumbu karang, laut, danau. Dan itu termasuk dari contoh keanekaragaman ekosistem. Oke. Keanekaragaman ekosistem ini memiliki beberapa tipe-tipe. Baik, bagi kalian siapa yang ingin menjelaskan tipe-tipe keanekaragaman ekosistem? Saya, Bu. Oke. Nevi, silakan Nevi bisa menjelaskan tipe-tipe dari keanekaragaman ekosistem. Ya, tipe-tipe keanekaragaman ekosistem ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ekosistem perairan. Jadi dalam ekosistem perairan ini terdiri dari plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Terus ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut ini dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ekosistem laut dalam, terus ekosistem terumbu karang,
terus ekosistem estuari, sama ekosistem pantai pasir dan ekosistem pantai batu. Nah, yang kedua itu ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu hutan hujan tropis, yang kedua bioma gurun, yang ketiga bioma padang rumput, yang keempat bioma hutan gugur, yang kelima bioma taiga, yang keenam bioma tundra, yang ketujuh sabana atau savana. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Sudah cukup baik ya penjelasan dari Mbak Nevi ini. Baik, selanjutnya saya akan memasuki sesi tanya jawab nih. Ada nggak yang ingin, sebelum memasuki materi selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi yang baru saja saya sampaikan tadi? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Mbak Emi Nuril bisa Baik, saya memaparkan pertanyaannya. tanya mengenai perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem, dan apa hubungan kegiatan pembelajaran ini dengan saintis. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, cukup menarik ya tadi pertanyaan dari Mbak Emi Nuril, yaitu perbedaan keanekaragaman tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem, dan juga hubungan kegiatan pembelajaran tentang keanekaragaman hayati dengan saintis. Oke, saya mencoba untuk menjawab ya pertanyaan dari Mbak Emi Nuril ini. Perbedaannya sendiri dari keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, jikalau keanekaragaman gen yang merupakan variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies makhluk hidup. Lalu keanekaragaman jenis ini yaitu variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu yang berbeda, jenis atau spesies dalam satu famili atau keluarga. Sedangkan keanekaragaman ekosistem itu variasi bentuk, jenis, bentang alam, daratan, maupun perairan di mana tumbuhan, hewan, organisme yang saling berinteraksi. Lalu hubungan kegiatan pembelajaran keanekaragaman hayati ini dengan saintis, itu saintis merupakan ilmuwan, sains atau hubungannya itu ilmuwan bisa meneliti keanekaragaman spesies serta habitat lingkungannya. Seperti itu, apakah bisa diterima, Emi Nuril? Baik, selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat keanekaragaman hayati ya teman-teman. Jadi keanekaragaman hayati ini memiliki peran yang penting bagi stabilitas ekosistem manusia, dan manfaatnya ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada ekosistem, jasa ekosistem yang merupakan air minum bersih, pembentukan pelindungan tanah, penyimpanan daur hara, penerapan menyerap polusi, dan berkontribusi dalam stabilitas iklim. Ada pula sumber daya hayati yang merupakan sebagai makanan pokok atau juga obat-obatan, sebagai tanaman hias, dan juga stok untuk pemulihan penyimpanan populasi. Dan ada pula manfaat sosial. Dari keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat sosial seperti pendidikan, rekreasi, dan juga penelitian budaya. Ada pula faktor
penyebab penurunan keanekaragaman hayati ini, yang seperti adanya bencana alam, erupsi, kebakaran, tsunami, dan sebagainya, itu karena komponen penyusun ekosistem yang selalu berusaha menuju keseimbangan, karena ekosistem itu rusak. Dan apa sih yang menyebabkan ekosistem itu rusak? Yaitu faktornya itu seperti perusakan habitat yang merupakan tempat tinggal dari berbagai jenis organisme, menyediakan semua kebutuhan bagi seluruh penghuninya yang melalui proses interaksi antar semua komponen. Ada pula dari fragmentasi habitat, yaitu peristiwa yang menyebabkan habitat terbagi menjadi 2 daerah atau lebih. Aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan fragmentasi ini diantaranya pembuatan jalan dan juga pembukaan areal pertanian. Ada pula faktor penurunan yang lain seperti degradasi habitat komunitas. Dari suatu habitat mengalami degradasi walaupun habitat tersebut tidak langsung terlihat kerusakan. Faktor eksternal tersebut dengan bebas masuk ke dalam suatu habitat, dan contohnya pencemaran air atau udara, dan juga ada penggunaan spesies yang berlebih bagi kepentingan manusia. Itu adalah faktor dari penurunan keanekaragaman hayati. Ada pula introduksi spesies mohon maaf, tadi saya keluar. Nevi bisa host. Jadikan host, Nev. Oke. Baik, selanjutnya itu ada introduksi spesies eksotik pertumbuhan populasi manusia. Yang sangat tinggi telah mengubah cara pandang manusia secara ekonomi untuk pemenuhan segala kebutuhannya. Dan juga ada kerentetan spesies terhadap kepunahan secara alamiah, dan hal ini menjadikan potensi semua spesies yang berbeda-beda untuk menjadi punah. Adapun beberapa faktor kepunahan itu sendiri seperti spesies yang memiliki sebaran geografis sempit dan umumnya rentan terhadap kerusakan habitat. Ada pula spesies yang terdiri satu atau sedikit populasi sangat rentan terhadap kerusakan dibanding spesies terdiri dari banyak populasi. Lalu spesies yang memiliki ukuran populasi yang kecil mudah sekali punah akibat pengaruh variasi demografi, dan juga spesies yang ukuran populasinya cenderung menurun akan mudah punah
akibatnya penurunan tidak dapat diketahui dan diperbaiki. Dan juga spesies yang memiliki densitas rendah persatuan luas, terutama pada kawasan fragmentasi, akan mudah punah. Dan adapun dampak dari penurunan keanekaragaman hayati ini seperti kepunahan, yaitu hilangnya suatu spesies, dan juga ada kekeringan, yaitu kekeringan merupakan kurangnya pepohonan yang di hutan dan membuat cadangan air tanah menurun karena penyimpanan cadangan air untuk musim kemarau terutama yaitu berasal dari air hujan. Karena pepohonannya menurun mengakibatkan serap air hujan pun ikut menurun, dan juga ada pula banjir. Pada musim penghujan dapat terjadi banjir akibat tidak adanya pepohonan di hutan yang menyebabkan penyerapan air hujan. Berkurangnya penyerapan air hujan yang membuat banjir. Dan juga kenaikan muka air laut dari penebangan bakau pada pesisir menyebabkan kenaikan air laut yang telah menyebabkan tenggelamnya tambak udang dari beberapa daerah di Indonesia. Tambak udang yaitu dari pantai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Baik, dari dampak penurunan keanekaragaman hayati, mengapa kita sebagai manusia harus melestarikan keanekaragaman hayati? Adakah dari teman-teman yang ingin berpendapat untuk menjelaskan argumennya tentang pelestarian keanekaragaman hayati itu? Peran manusia, kenapa kita sih harus melestarikan keanekaragaman hayati? Silakan bagi teman-teman yang ingin berpendapat, bisa memaparkan pendapatnya tentang mengapa kita manusia harus melestarikan keanekaragaman hayati seperti itu. Oh iya, silakan Mbak Nevi. Saya Nevi Cahayamawati, izin berpendapat ya. Ya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati perlu dijaga. Sayangnya, banyak kegiatan manusia justru merusaknya. Kegiatan manusia yang tidak memikirkan efek jangka panjang sering menjadikan satwa dan tumbuhan sebagai korban. Hal ini menjadi penting karena dalam ekosistem, organisme saling bergantung untuk bertahan hidup, sehingga ketidakseimbangan dari satu spesies saja dapat memberikan efek domino bagi organisme lain. Jika hal ini dibiarkan, dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan spesies tertentu. Beberapa kegiatan yang dapat merusak keanekaragaman hayati adalah kerusakan habitat. Contohnya terumbu karang. Karang merupakan rumah sekaligus sumber makanan bagi beberapa jenis ikan, sehingga jika terumbu karang dirusak dapat memengaruhi jumlah ikan yang dapat berhidup di habitat tersebut. Karena itu diperlukan upaya untuk melestarikannya. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, cukup bagus pendapat dari Mbak Nevi. Cukup menarik. Baik, selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang upaya konservasi keanekaragaman hayati global. Dan secara spesifik, suatu daerah hotspot biodiversitas secara ketat harus memenuhi dalam upaya konservasi ini memenuhi 2 kriteria,
yaitu yang pertama harus memiliki minimal 1.500 tumbuhan vaskular yang tidak tergantikan. Dan yang kedua, harus memiliki 30% atau kurang dari vegetasi asli sehingga cukup terancam hasilnya terhadap hotspot di seluruh dunia yang memiliki luas dari permukaan daratan bumi. Oke, sekian dari penjelasan materi saya pada pertemuan kali ini. Apakah cukup jelas tadi saya dalam penjelasannya? Cukup jelas, Ibu. Jelas, Bu. Baik. Nantinya karena sesi pemaparan materi tadi sudah berakhir, Ibu akan mengirimkan PPT yang tadi kita bahas ke link grup ya, jangan lupa ke grup WA, jangan lupa nanti dipelajari lagi di rumah. Dan di PPT itu ada tugas-tugas yang kalian kerjakan. Tugas-tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian melihat video YouTube, lalu kalian mengamati keanekaragaman tingkatan jenis, gen, dan juga ekosistem di dalam video itu. Nanti kalian SS gambar-gambar jenis-jenisnya, lalu diberi keterangan, terus ditempelkan dalam kertas folio, dan ditulis tangan. Kalian identifikasi apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan juga ekosistem. Seperti itu. Terus untuk tugas kedua yaitu hampir sama, cuman kalian mengamati keanekaragaman tingkatan gen, jenis, dan juga ekosistem itu dari lingkungan sekitar kalian. Di rumah kalian amati apa yang termasuk keanekaragaman jenis, gen, dan juga ekosistem. Nanti jangan lupa kalian foto dalam bentuk foto seperti contohnya kayak ekosistem, kalian foto sawah, atau kalian foto danau, atau kalian foto hewan, atau macam-macam bunga, dan lain sebagainya. Terus kalian beri keterangan, seperti biasa juga kalian tulis tangan di dalam kertas folio, seperti itu. Dan jika masih bingung, nanti tinggal kalian chat saja ke saya apa yang masih bingung, masih kurang paham, seperti itu. Jangan lupa buat kalian untuk jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, kan harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk belajar, untuk memanajemen waktu, jangan banyak begadang dan jangan banyak bermain. Kalian memanajemen waktu untuk belajar dan juga untuk Oke, apa ada yang ingin ditanyakan tentang tugas yang mau kalian buat, atau mungkin ada yang belum paham dengan penjelasan Ibu? Silakan dipertanyakan. Jikalau belum ada, Ibu cukupkan ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian dan juga bisa dipahami lagi. Dan cukup sekian pemaparan materi untuk pagi hari ini. Bila ada kesalahan dalam ucap kata, Ibu mohon maaf, atau pemaparan materi yang belum terlalu maksimal, Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.